Tetapi sekarang rakyat ditinggalkan. Mereka kompak untuk kepentingan global. Ini apa yang terjadi di bangsa ini? Semua adalah konsep intelijen, cipta kondisi namanya, dengan berbagai justifikasi masalah yang dimainkan oleh masing-masing lembaga. Kenapa mereka begitu agresif? Tidak ada lain dan tidak bukan karena mereka mengincar bagaimana ngentit anggarannya. Ngentit, tau kan? Iya, ngambil Bahasa Jawa itu nyolong keluar ya. Jadi ini kan sebenarnya sama-sama jebakan Batman. Tahu apa? Tangkap KPK, tangkap kejaksaan. Tapi sebelum 2030 kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Jangan bodoh. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut. Mati sekarang besok sama aja. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Mandiri itu seperti apa? Buat komunitas. Ya. Buat komunitas, yang satu nanam singkong atau yang satu jagung, nanti kita barter aja. Yang penting kita bisa bertahan hidup. Ikan, ayam, yang kita butuhkan, cabai, kita berkumpul bersama komunitas. Yang saling taking care, yang saling peduli, yang satu frekuensi. Itu yang saya sebut dengan bangunlah kampung aman. Ya, supaya ketika nanti mereka mengeroyok kita, maka kekuatan komunitas itu akan bersama-sama menghadapi mereka. Ini harus yang saya sebut dengan kampung aman. Ini harus dikampanyekan terus, Jenderal. Siapkan dari sekarang, dan itu akan terjadi. Ya, kita lihat. Aman. Ya, Bapak itu Mendes, kami akan menggunakan Satpol PP mendeteksi. Kalau tidak berhasil karena rakyat berani menolak, maka dia akan lanjutkan dengan apa? Gunakan aparat bersenjata. Makanya sekarang undang-undang yang baru masuk semua di kementerian dan juga masuk di Kementerian Kesehatan. Ya, ada salah satu dirjennya, saya kenal dia. Saya kenal dia, junior saya. Bahkan katanya lembaga-lembaga, termasuk lembaga-lembaga ad hoc dan lain sebagainya itu mereka bikin semua. Jadi kalau pernah ngikutin paparan saya, strategi mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur organisasi global, organisasi regional, organisasi domestik. Gitu. Ada juga ad hocnya. Ya, seperti kalau di kita kayak KPK, Komnas HAM, itu kan ad hoc. KKK itu tadi ya, itu di domestik. Tadi regional kan ada ASEAN, ada Asia Pasifik. Kalau di sini kan ada UN, ada NATO, segala macam. Terus ada HAM internasional dan sebagainya. Jualan mereka kan dulu kan HAM. Sekarang HAM ada kan? Nggak ada. Jadi semua perundang-undangan yang ada, yang diproses lewat proses legislasi, saya buka nih ya, proses legislasi yang ada, sebenarnya mereka mau melegalisasi, mau melegalkan rencana-rencana ilegal yang akan mereka lakukan di depan. Jadi mereka adalah panitia. Di mana dilakukannya, silakan pikirkan sendiri. Untuk menghadapinya rakyat harus kompak. Saya berharap pemerintah, DPR atau legislatif kompak bersama rakyat. Tetapi sekarang rakyat ditinggalkan. Mereka kompak untuk kepentingan global. Dan saya siap untuk berargumentasi dengan mereka-mereka. Ya, apabila mereka denial. Saya paham betul. Kawan-kawan saya banyak di sana. Kalau terkait dengan mobil listrik, bahayanya apa? Apakah ini juga bagian di rencana mereka? Bagaimana dengan blackout di Bali kemarin? Kalau tidak bisa ini, kalau tidak ada charger lagi, iya parah itu ya. Belum lagi mereka menggunakan internet, computing, mereka akan terkendali dengan namanya computing quantum. Jadi saya lihat berhentiin nomor ini karena ada kodenya, berhentiin, udah stuck semua. Ya, mau ambil ATM, kawan saya di Bali lapor ATM nggak bisa diambil, mereka datang ke BCA
BCA udah numpuk. Kenapa bisa hidup? Karena ada genset. Ya. Makanya nanti genset pun akan sulit karena apa? Solarnya di Sandra, solarnya tidak akan didistribusikan dengan alasan bohong lah. Jadi apa yang terjadi di dunia ini, apa yang terjadi di bangsa ini, semua adalah konsep intelijen, cipta kondisi namanya, dengan berbagai justifikasi masalah yang dimainkan oleh masing-masing lembaga. Oh, karena ini, karena ini, karena ini. Dan mereka adalah panitia. Kenapa mereka begitu bersemangat? Kenapa mereka begitu agresif? Tidak ada lain dan tidak bukan karena mereka mengincar bagaimana ngentit anggarannya. Ngentit, tau kan? Iya, ngambil Bahasa Jawa itu nyolong gitu ya. Ya, ngentit, karena semua harus ada mutasinya. Karena uang nggak boleh keluar. Jadi ini kan sebenarnya sama-sama jebakan Batman. Tahu apa? Tangkap KPK, tangkap kejaksaan. Jadi inilah hukum rimba. Ya. Siapa yang kuat? Nah, yang mainkan, yang menang ada apa? Yang megang remote control. Iya. Ya. Ada sutradaranya semuanya. Tapi Sutradaranya nggak akan muncul. Kayak Bapak kan? Iya. Sutradara. Ngomong. Gitu. Saya yang dibenturkan. Nah itu Pak. Jenderal, tapi sebelum Itu artinya 2030 Bapak cari aman kan? enggak sih, Enggak artinya. Iya, sutradara itu aman. benar. Tidak langsung terbidik oleh kamera. Iya, Jenderal. Besok depan kamera, Jenderal. Saya emang. Tapi oh iya, geser aja, Jenderal. Tapi sebelum 2030 kan sekarang aku kemarin banyak ya interview beberapa dokter yang meyakini bahwa sebelum 2030 pasti akan terjadi pandemi lagi jilid 2 dan lain sebagainya gitu. Benar seperti itu? Ini kan sekarang berproses. Mereka lagi mengintip ketika rakyat tidak bergerak, ketika rakyat tidak bersuara, maka rakyat lemah. Iya. Makanya rakyat dilemahkan dulu. Kelemahan rakyat apa? BLT, nggak punya duit, gitu loh. Kita lihat di Jawa Barat, ya. Mau dapat BLT harus itu. Apakah ini ada kaitannya? Ada, gitu. Karena mereka udah menyatakan bahwa ini adalah programnya BKKBN, nah, B badan, gitu. Badan POM. Waduh, disiapkan untuk apa? Melegalkan ya, hal-hal yang akan jadi sebagai justifikasi lah. Isinya apa ya suka-suka mereka. Makanya waktu pas ada sidang informasi, keterbukaan informasi di lembaga komisi informasi publik kalau salah itu, saya hadir. Ya antara perusahaan farmasi dengan ini ya terjadi inilah saling melindungi, saling mengcover. Jadi bisa kita percaya. Kalau saya hanya bisa percaya kalau saya turun langsung. Gitu. Oke. Enggak, dari dulu mengenai biar dapat nih, mumpung ada nih, mengenai vaksin TBC. Ya, mari kita sama-sama bukan meminta aja kalian duluan, bukan. Minta kepada mereka, kalian percaya saya yang suntik mereka. Kita periksa dulu. Setuju. Jangan cuma lihat di kamera. Pastikan isinya apa. Nanti saya ukur, benar nggak ini? Oh, tulisannya sama, labelnya sama, isinya udah diganti sama sirup, misalnya. Ayo, ya, jangan bodoh. Hidup dan mati di tangan Tuhan. Ya, jangan takut. Mati sekarang, besok sama aja. Gitu. Ini kan takut aja. Makanya orang-orang itu takut hilang kekayaannya, takut ini, takut itu. Penyesalan akan ada di belakang. Catat omongan saya. Waktunya sudah habis. Waktunya sudah singkat. Saya bilang waktunya sudah habis. Sekarang ambil keputusan. Jangan tunggu kaget baru ini gimana. Saya lihat banyak sekali orang panik. Saya bingung orang panik. Tapi saya tahu mereka beragama. Tapi mereka panik. Waduh, ada yang gagal dari agama. Saya beragama, tapi ada yang gagal. Ada yang keliru. Keliru di mana? Keliru memahaminya. Gitu. Keliru memahami dan hanya bicara teori. Jiwanya tidak dihidupkan. Tidak menghidupi jiwa. Ya. Nah, itu yang penting, Pak.
jiwa ini penting sekali. Ya, ya. Oke. Karena itu yang mau direbut oleh sistem khilafah dajaliyah. Dia nggak penting sama tubuh. Tetapi ketika jiwa kita kalah, maka di situ dia. Karena apa? Kekalahan di alam spirit, di jiwa kita kalah, maka kita akan menyerah. Makanya dihantam dulu jiwanya, ditorture, dia dianiaya dulu, takut-takutin. Gitu. Makanya saya paham, beliau yang nakut-nakutin rakyat itu, dia paham teori ini. Ya, dia paham energi, dia paham masalah frekuensi, dia paham vibrasi. Oke. Jadi mereka bermain dengan frekuensi. Saya kasih tahu aja nih, jangan terus suruh berdebat secara ilmiah. Ilmiah dia yang bikin kok. Jangan harap hal-hal yang buruk akan ada referensinya, kalian akan dapat. Kalaupun ada referensi, itu peristiwa-peristiwa yang lalu yang sudah banyak menjadi korban. Makanya mereka ajarkan apa? Kaidah ini. Wah, berdebat lewat ini. Mereka menggunakan data orang. Orang ngumpulin data pun dia nggak tahu. Ngomong, ngebacot begitu. Coba kalau kita challenge. Mereka hafalan, bos. Mereka hafalan. Mereka sendiri nggak tahu bagaimana mengaktifasi signal dia ke tower utama kita atau ke signal ilahi. Mereka nggak paham. Karena memang teori yang diajarnya cuma begitu. Karena dipisah nih antara ilmu jiwa sama ilmu tubuh, dipisah. Harusnya kan disatuin. Ya, ya. Termasuk sama ilmu spirit. Gitu, Pak. Baik. Nah, supaya komprehensi pemahamannya, sehingga pemirsa dapat. Satu pertanyaan terakhir, Jenderal, sebelum nanti dilanjut sama Bu Citra. Oh, kenapa terakhir? Jadi gini, saya tuh kan berharap suatu saat nanti tidak perlu ada lembaga yang namanya lembaga etok, yang namanya KPK, karena institusi yang namanya Polri, Kejaksaan dan lain sebagainya itu udah benar-benar dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita tahu bahwa institusi seperti Polri itu dipenuhi oleh orang-orang yang berintegritas. Kita Maksudnya, tahu itu harapan atau harapan dong. harapan? Artinya gini, kita tahu sekarang Polri itu kan tidak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Artinya banyak sekali permainan mulai dari masuk di bidang laka, bidang itu Jenderal lebih paham lah ya. Ketika kemudian andai kata nih Jenderal dapat amanah, andai kata jadi Kapolri. Saya nggak bakal laku. Iya, tapi andai kata gitu, konsep apa yang akan dilakukan Jenderal untuk beresin institusi yang namanya Polri ini sehingga kemudian nggak perlu KPK-KPK-an. Ini Polri udah bener-bener jujur, amanah. Gimana Jenderal? Apa yang akan dilakukan? Sebelum saya masuk ke situ, saya mau kasih tahu. Kalau ada orang mengatakan saya hoax, sebenarnya dia bagian daripada panitia. Nah, itu dulu. Dan ada lembaga yang selalu ngecap hoax. Mereka pun ada lembaga yang disiapkan untuk ini, yang sekarang sudah berubah jadi Digi. Gitu. Jadi dunia ini disiapkan dulu, dia punya perangkat-perangkat untuk membuat apa? Mereka kontrol media sosial, mereka kontrol media. Itu ada sekarang bertransformasi menjadi Digi. Mereka, saya paham. Dulu kawan saya Pak Semi Pangherapan yang sudah mengundurkan diri, saya paham betul. Gitu ya. Jadi itu adalah agenda global. Karena di mana-mana itu semua lembaga ini disiapkan. Sehingga Bapak bisa paham, oh kenapa Polri begini, kenapa ini. Enggak. Bukan Polri, sekedar Polri yang benarkan. Ikan busuk dari kepala. Kalau kita bicara tata pemerintahan, tata kelola pemerintahan, maka semua dimulai dari kepala negara, bukan di Polri. Oke. Di Polri adalah bagian daripada Turunan aja ya. Itu. Kenapa? Karena ini adalah konsep revolusi industri. Semua harus menjadi industri. Mana industri apa? Semua harus menghasilkan uang. Makanya di mana-mana selalu ada wani biru. Ya, saya nggak tahu siapa yang mencetuskan kata wani biru, walaupun di dalam bahasa Jawa. Tetapi itu menunjukkan bahwa tidak ada yang gratis. Jadi bukan berdasarkan kemampuan, integritas, dan rasa takut mereka
kesetiaan mereka terhadap sumpah, sumpah jabatan, sumpahnya kepada Tuhan, mereka anggap main-main. Kita lihat kepala negara, kita lihat aja kemarin Pak Prabowo dilaksanakan nggak sumpahnya. Kita lihat Jokowi dilaksanakan nggak sumpahnya. Ya, kenapa? Saya belajar dari situ. Oh, ternyata ini sumpah-sumpahan, sumpah serapah. Akhirnya apa? Mendapatkan sumpah serapah dari rakyat. Karena sumpahnya hanya apa? Sumpah formalitas. Kelihatannya apa namanya sakral. Saya bersumpah pegang kitab sih begini. Bagaimana Tuhan bisa memberkati bangsa ini? Jadi kalau Bapak bicara, jangan bicara Polri. Saya paham semua kan. Entah Polri, entah kejaksaan, entah pengadilan, entah mana. Kita lihat aja tuh. Ya, entah pengacara, entah apa. Semua bergerak. Ada blueprintnya, Pak. Kalau mereka seperti itu karena mereka sebagai manusia yang sudah dikuasai oleh nafsu materialistik.